Bjorka hacker bikin geger. Sejumlah data pemerintah Indonesia diretas Bjorka. Aksi Bjorka hingga saat ini memang semakin meresahkan. Setelah membocorkan dokumen rahasia milik pemerintah, data pribadi sejumlah pejabat pun turut diobrak-abrik. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana tidak, Menko Marves ini ternyata baru 2 kali vaksin. Jika benar demikian, berarti dia belum menerima vaksin dosis ketiga alias booster. Padahal kalau diingat-ingat, Luhut jadi orang yang paling ngotot meminta kita untuk booster. Jadi yang belum booster, saya saranin booster. Ya kalau Anda mau pengen hidup panjang lagi gitu. Kalau kata netizen, ditunggu bukti sertifikat boosternya ya Pak. Sebelumnya, Bjorka juga sudah membocorkan 105 juta data pemilih dari KPU. Ini nih yang turut dikhawatirkan Alphonse Tanujaya. Mengingat 2 tahun lagi Indonesia akan menuju pemilu 2024. Lebih jauh lagi, saya cukup khawatir itu bisa disalahgunakan untuk tujuan yang lebih besar, apalagi kita sedang menuju ke pemilu 2024. Belum lagi kebocoran data bisa membuat masyarakat menjadi target kejahatan, seperti yang diungkap pengamat keamanan cyber Pratama Dahlian. Data yang bocor kemarin itu sudah cukup sebenarnya untuk merugikan seluruh masyarakat Indonesia, karena masyarakat kita akan menjadi target dan calon target kejahatan yang menggunakan nomor-nomor tersebut, data-data tersebut. Jadi seharusnya wajar kalau pemerintah sampai membentuk tim Satgas untuk menemukan sosok Bjorka. Seperti yang disampaikan Menkominfo Johnny Gerard Plate. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Sayangnya di sisi lain sejumlah pihak tampak menyoroti pembentukan tim tersebut. Mengingat Kepala BSSN Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian pernah menyebut ancaman Bjorka hanya berintensitas rendah. Tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Belum lagi menurut Mahfud MD, motif hacker ini cukup beragam sehingga tidak terlalu membahayakan. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Kalau memang begitu, mengapa harus dibentuk Satgas untuk menangani Bjorka? Kalau misalnya intensitasnya rendah, kenapa harus Presiden kan membentuk Satgas untuk perlindungan data pribadi? Kalau ini nggak kontradiksi? Nah, pertanyaan tersebut senada dengan yang disampaikan wanita berikut ini. Kajian politik Mas Adi sudah tepat tidak responsif ini pemerintah sampai bentuk Satgas? Ataukah mungkin dianggap berlebihan karena ini kan mungkin sebagai peretas data yang receh dianggap seperti itu? Wah, peretas data yang dianggap receh ternyata bisa membuat pemerintah ketar-ketir. Sebagai pengamat politik, Adi Prayitno menilai sikap tersebut cukup reaktif. Ya, saya kira ini adalah sikap yang cukup reaktif ya, karena soal kebocoran data itu kan sebenarnya terjadi berulang-ulang. Ya, kebocoran data memang sudah sering terjadi. Tapi kalau masyarakat biasa mah cuma dianggap sepele. Berbeda saat hacker meretas data pribadi milik pejabat publik. Kebocoran semacam itu dianggap perkara biasa, tidak terlampau penting. Karena yang bocor itu adalah data-data yang dimiliki oleh warga negara biasa. Tapi giliran hacker ini meretas data-data pejabat publik, kemudian resonansinya seakan-akan orang tidak bersimpati. Alhasil, Adi Prayitno menegaskan pemerintah
untuk segera memproteksi keamanan cyber dunia digital. Ini mestinya jadi momen, jangan nunggu bahwa data yang bocor itu milik pejabat saja. Tapi ketika rakyat mengeluh, data-datanya diretas, saat itu juga keamanan cyber dunia digital kita harus aman, diproteksi.